Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 untuk tugas Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan tentang siklus penggajian. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Renita Dwi Susanti dengan nomor NIM 2010 1120 dan akan dibantu oleh rekan-rekan saya, ada Sanggita Nabila Toris dan Zulfa Nur Inayah. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menyampaikan pembahasan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, dan akan dilanjutkan dengan bagian penutup. Oke, saya mulai pada sisi pembahasan siklus penggajian dan personalia atau payroll dan personal cycle melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Ketidaktepatan dalam penilaian dan pengalokasian biaya tenaga kerja dapat mengakibatkan salah saji laba bersih yang material. Perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia serta siklus lainnya. Pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan yang kecil sekalipun. Keefektifan dari pengendalian atas pemotongan dan pembayaran pajak penggajian diatur oleh pemerintah, yaitu PPh 21. Adanya ketidakadilan dalam pembagian gaji karyawan dapat menimbulkan masalah moral. Audit penggajian menekankan pada pengujian, pengendalian, pengujian substantif atau transaksi, dan prosedur analitis. Siklus penggajian merupakan salah satu dari sekian banyak siklus yang terjadi dalam perusahaan. Siklus ini merupakan rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Saya persilakan kepada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Sanggita Nabila Toris dengan nomor NIM 201011201124. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari siklus penggajian. Yang pertama ada Departemen Personalia. Berdasarkan lamaran yang masuk, bagian ini menyaring dan mengangkat karyawan. Hasil dari proses ini adalah surat pengangkatan karyawan baru yang akan didistribusikan sebagai berikut. Lembar ke-1 diserahkan ke karyawan yang bersangkutan, lembar kedua diserahkan ke bagian gaji, lembar 3 diserahkan ke penyedia atasan langsungnya. Lembar ke-4 diarsipkan urut abjad bersama-sama dengan surat lamaran dan referensi diarsipkan urut abjad. Yang kedua ada supervisor. Setelah menerima tembusan surat pengangkatan karyawan baru, penyelia menyiapkan schedule kerja untuk karyawan baru dan memberikan beban pekerjaan kepada karyawan baru. Menjelang tanggal pembayaran gaji, bagian ini memeriksa tiket kerja dan kartu jam kerja. Setelah diperiksa, kartu jam kerja diteruskan ke bagian gaji, sedangkan tiket kerja diserahkan ke bagian akuntansi biaya. Yang ketiga ada karyawan baru. Setelah menerima surat pengangkatan, karyawan baru akan memperoleh schedule kerja di atasan langsungnya. Jumlah jam kerja dan jam hadir karyawan akan direkam dan tiket kerja yang akan diserahkan ke atasan langsungnya. Yang keempat ada bagian gaji. Bagian gaji menerima tembusan surat pengangkatan pegawai baru. Selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk membuat catatan gaji kumulatif yang sementara akan diarsipkan urut abjad. Bagian ini juga menerima kartu jam kerja dari atasan langsung karyawan. Atas dasar dokumen ini, bagian gaji akan membuat daftar gaji sebanyak 2 lembar dan mendistribusikannya sebagai berikut. Lembar ke-1 diserahkan ke bagian keuangan, lembar kedua diserahkan ke bagian akuntansi. Selanjutnya, bagian ini akan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengarsipkan kartu jam kerja urut abjad. 2. Memperbarui catatan gaji kumulatif. Dan 3. Mengarsipkan catatan gaji kumulatif urut dengan abjad. Yang kelima ada bagian keuangan. Atas dasar daftar gaji yang diterima, bagian ini membuat cek transfer gaji untuk mengisi rekening gaji di bank dan bukti setor bank, dan menyetorkannya ke bank.
membuat dan menandatangani cek gaji serta membayarkannya kepada karyawan. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zulfa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Zulfa Nurinaya dengan nomor NIK 201011200853. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Langsung saja saya akan presentasi bagian akuntansi. Setelah menerima tembusan bukti store bank dari bank, bagian akuntansi kemudian mencocokkan tembusan bukti store tersebut dengan daftar gaji dan mengarsipkannya urut tanggal. Kegiatan terakhir, bagian akuntansi akan membuat jurnal pembayaran gaji dan memposting ke rekening buku besar. Catatan akuntansi yang digunakan yang pertama jurnal umum. Dalam gaji dan upah, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. Jurnal umum ini biasanya dihasilkan dari berkas transaksi gaji yang biasanya meliputi nama pegawai, tanggal, jumlah gaji kotor, jumlah gaji bersih, jumlah pajak penghasilan, dan klasifikasi akun atau klasifikasi untuk setiap transaksi berkas induk gaji. Berkas yang digunakan untuk mencatat tiap transaksi penggajian untuk masing-masing pegawai dan untuk mengelola total gaji pegawai yang dibayarkan selama setahun sampai tanggal terakhir. Yang kedua, kartu harga pokok produk. Kartu ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Misalnya, Anda membeli ID card baru atau membeli seragam baru, biasanya tercantum dalam kartu harga pokok produk. Kartu biaya. Yang ketiga, kartu biaya. Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Sumber informasi untuk mencatat dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. Yang keempat, kartu penghasilan karyawan. Biasanya kita sebut dengan slip gaji karyawan. Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Kartu penghasilan karyawan digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan dengan ditandatanganinya kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan, sehingga rahasia penghasilan karyawan tersebut tidak diketahui oleh karyawan yang lainnya. Akuntansi penggajian pada perusahaan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama manual dan yang kedua komputerisasi. Manual merupakan seluruh perhitungan gaji yang dilakukan oleh setiap secara manual yang akan dibayarkan kepada karyawan-karyawan atau jasa-jasa yang mereka berikan selama satu periode. Contohnya Microsoft Word dan Microsoft Excel yang digunakan untuk membuat daftar gaji karyawan dan menghitung gaji karyawan. Yang kedua, komputerisasi. Merupakan seluruh penggajian gaji berupa aplikasi dan program yang dibayarkan kepada karyawan-karyawan dalam jasa-jasa yang mereka berikan selama satu periode. Contohnya Microsoft Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access 2007. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi tentang siklus penggajian. Maka dari ini saya akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Sistem informasi penggajian pegawai dapat membantu dalam pengelolaan penggajian pegawai sehingga menghasilkan informasi yang valid.
Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan segala kendala tentang keterlambatan dan ketidakakuratan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah penggajian pegawai dapat diatasi. Membantu memudahkan pencarian informasi penggajian pegawai dan pencarian informasi yang lebih cepat. Dari proses perancangan atau siklus gaji ini dapat diketahui bahwa untuk menyusun suatu sistem informasi yang baik, tahap-tahap yang perlu dilakukan adalah dengan mempelajari sistem yang ada atau yang berlaku saat ini, merumuskan permasalahan yang ada, mencari alternatif penyelesaian untuk masalah yang ada, kemudian merancang suatu sistem yang dapat mengatasi masalah. Dan yang terakhir, sistem informasi penggajian pegawai dinilai dapat dengan mudah dipelajari, mudah digunakan, dengan tampilan yang cukup menarik, menyenangkan user, dan menghasilkan informasi yang valid. Demikian penjelasan dari kelompok 4 mengenai siklus penggajian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.